Jemaat Tuhan, dari ketiga bacaan kita yang menjadi bagian perenungan kita adalah bacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14. Efesus 1 ayat 1 sampai 14. Tema kita di dalam tahun baru ini, minggu pertama di tahun yang baru, kita milik Allah. Ya, pertama-tama karena kita masih dalam suasana tahun baru, saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Yang lalu sudah berlalu, 2020 sudah tidak ada lagi, diganti dengan tahun yang baru. Dengan demikian kita punya suasana yang baru, hati yang baru, semangat yang baru. Nah, mengawali renungan kita saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kira kita pernah membuat satu perjanjian, entahkah perjanjian secara lisan atau perjanjian secara tertulis. Nah, hanya saja memang ada yang membedakan. Kalau perjanjian secara lisan atau hanya dikatakan saja, itu perjanjian yang tidak punya kekuatan hukum. Makanya banyak orang yang berjanji tapi kebanyakan janjinya itu juga diingkari. Tapi kalau perjanjian secara tertulis itu relatif. Relatifnya kenapa? Karena perjanjian tertulis bisa menjadi sesuatu yang sangat kuat terikat, bisa juga menjadi sesuatu yang biasa saja. Nah, apa yang kemudian membuat perjanjian itu punya kekuatan yang mengikat dan punya kekuatan hukum, yaitu jika perjanjian yang tertulis itu dimateraikan. Ya, ada materai 6.000 tapi sudah lalu. Sekarang diganti dengan materai yang lebih besar, itu 10.000. Memang harganya hanya 10.000, tetapi ketika dokumen itu diberi materai, artinya kita membayar dokumen pajak kepada pemerintah, maka perjanjian tersebut menjadi satu perjanjian yang sah, yang mengikat, yang punya kekuatan hukum antara yang berjanji dengan yang dijanjikan. Jadi siapapun yang melanggar itu, kalau dalam dokumen negara pasti akan dikenai hukuman. Bisa saja dia didenda atau lebih tingginya dia bisa dipenjarakan kalau memang perlu itu. Nah, jadi surat perjanjian atau pernyataan yang tidak dibubuhkan materai membuat perjanjian itu menjadi tidak sah, hanya seperti kertas biasa saja. Sementara ketika dia diberikan materai dan di atas materai itu kita ditandatangani, maka dia menjadi kertas perjanjian yang berharga. Nah, apa hubungannya dengan bacaan kita pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Rupanya bukan hanya perjanjian manusia yang perlu materai, bukan hanya kertas yang menjadi penting ketika dia dimaterai, punya kekuatan hukum, tetapi juga suatu ikatan antara satu orang dengan orang lain, ikatan batin, ikatan rohani. Ketika sebuah ikatan perjanjian itu dimateraikan, maka dia punya kekuatan yang tetap, punya kekuatan yang besar. Dalam hal ini antara perjanjian antara Allah dan manusia. Perjanjian antara Allah dan manusia juga dimateraikan. Dan ketika perjanjian itu dimateraikan, maka ikatannya bukan lagi ikatan yang biasa saja, bukan hanya sekedar ikatan hukum secara rohani, tetapi menjadi hubungan kepemilikan antara Allah dan manusia. Allah menjadi pihak yang memiliki manusia ketika ia menyatakan materainya, memateraikan janjinya kepada manusia. Dan dalam bacaan kita, ketika hubungan itu dimateraikan, maka orang seperti kita, manusia, akan menerima berkat-berkat rohani dari Allah. Saat orang percaya diterima Allah sebagai milik kepunyaannya, maka berkat-berkat rohani itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Nah, seperti apa berkat-berkat rohani yang kita terima sebagai milik kepunyaan Allah? Ada 3 hal dalam bacaan kita. Yang pertama, ayat yang keempat dalam bacaan kita.
Dikatakan dalam ayat yang keempat dalam bacaan kita, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat dalam kasih. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anaknya. Jadi berkat rohani yang kita terima ketika hubungan kita dimateraikan oleh Allah, maka kita dimiliki sebagai anak. Status kepemilikan atas barang, Bapak Ibu Saudara-saudara, misalnya tanah atau rumah atau sebagainya, benda-benda berharga, mungkin hal yang biasa. Ketika saya memiliki suatu barang dengan status yang sudah sah, maka saya bisa melakukan apapun kepada barang itu, karena itu barang sudah kepunyaan saya secara sah. Saya mau gunakan itu terserah saya, karena itu barang kepunyaan saya. Ataupun sebaliknya, tidak saya gunakan atau tidak saya apa-apakan, saya biarkan saja, ya itu juga hak saya. Karena orang pasti sudah tahu barang ini milik kepunyaan siapa. Orang tidak akan berani mengganggu-gugat atau tidak berani mengapa-apakan barang itu, entahkah itu tanah, entahkah itu rumah atau apapun itu, karena mereka sudah tahu siapa pemilik sah dari barang-barang itu. Nah, saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada agama di dunia ini yang menjadikan hubungan Allah dan manusia atau hubungan Allah dan umatnya dalam status hubungan sebagai bapa dan anak. Ya, ada lelucon salah seorang mantan presiden Indonesia, dia berkata begini, kalau agama ini itu katanya jauh. Mengapa hubungannya jauh? Karena mesti pakai speaker yang besar, dipasang besar-besar, terus diteriakkan, karena Allahnya jauh. Itu hubungannya berarti hubungan yang jauh. Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan om. Jadi ini masih jauh, hubungan kekerabatannya masih jauh, hanya om-om saja. Tapi hubungan orang Kristen itu dekat katanya. Kenapa? Karena dia menyebutnya Allah. Karena orang Kristen menyebut Allahnya dengan Bapa. Dan dalam bacaan kita dikatakan pengangkatan sebagai anak berdasarkan kerelaan Allah atas kehendak Allah sendiri. Allah menghendaki kita menjadi anaknya. Dalam bacaan kita tadi di Yeremia, dalam bahasa Alkitabnya, kita diadopsi menjadi anak oleh Allah. Nah, kita dijadikan anak tidak lantas kemudian membuat kita menggampangkan iman Kristen. Sebab pengangkatan anak kemudian diikuti dengan pengudusan hidup dan yang tidak bercacat. Artinya dalam kedudukan kita sebagai anak, maka orang percaya harus hidup dalam kekudusan, kados. Kados berarti hidup tersendiri, dikhususkan untuk Allah. Hidup orang percaya tidak lagi seperti tampilan hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah sebagai Bapa. Diibaratkan misalnya kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tapi orang bikin plesetan lagi. Buah jatuh jauh dari pohonnya karena buahnya tumbuh di dekat sungai, jadi jauh mengalir. Itu plesetan, tetapi yang sebenarnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya tindakan anak pasti meniru bapaknya. Siapa Bapa, siapa Allah menurut kita tergambar dari cara hidup kita di dunia. Siapa Allah dalam pandangan kita tergambar dari cara kita berhubungan dengan orang lain. Siapa Allah yang mengasihi kita tergambar dari cara kita mengasihi orang lain di sekitar kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hendaknya tindakan kita, pikiran kita, perkataan kita itu menjadi pujian untuk Allah. Karena ya apa yang kita lakukan sebagai orang percaya menggambarkan tindakan Allah kepada kita. Kalau Allah kasih kepada kita, maka itu juga kita tampilkan kepada dunia. Dan oleh sebab itu juga, maka orang percaya dalam hidupnya menjadi orang yang harusnya bijaksana dan berhikmat dalam dia bertindak, dalam dia berkata, bukan hanya dalam tampilan fisik saja, tetapi terlebih dalam tampilan secara kerohanian.
Jadi kita harus lebih bijaksana karena apa yang kita lakukan menggambarkan Allah. Nah, dari semua itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dari semua hal yang penting sebagai anak, yang penting kita hayati dalam kehidupan rohani kita dengan Allah ialah bahwa kita sebagai anak dan Bapa sebagai Allah kita, Allah sebagai Bapa kita tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Allah sebagai Bapa tidak akan membiarkan anaknya berjalan sendiri. Kalau kita mengatakan ada orang tua yang paling baik di dunia ini dalam merawat, dalam menjaga, dalam mengasuh, dalam membimbing anaknya, maka Bapa yang adalah Allah kita jauh lebih baik. Orang tua di dunia ini mungkin bisa membuang anaknya, tetapi Allah tidak akan membuang anaknya. Allah tidak akan melakukan hal yang sama. Nah, kita sudah memasuki tahun yang baru sekarang. Masih terbentang beberapa bulan ke depan, beberapa ratus hari ke depan, masih ada 362 hari ke depan. Kita tidak tahu seperti apa dalam kehidupan kita ke depan ini. Tetapi satu hal yang pasti bagi kita, bahwa ketika kita berjalan, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita berjalan sendiri. Saya mengingat ketika saya masih sekolah dan orang tua masih ada, khususnya bapak saya. Ketika kami berjalan bersama-sama, biasanya kita berkunjung ke rumah keluarga jalan berdua. Dia sering mengajak saya jalan ke tempat keluarga. Pernah sekali saya jalan di belakangnya dan dia, orang tua saya, bapak saya berjalan di depan. Kemudian dia berhenti, dia bilang begini, "Jangan jalan di belakang, jalanlah di depan. Engkau di depanku, kau berjalan di depanku, jangan di belakangku." Saya bilang, "Kenapa saya harus berjalan di depan?" Karena dia bilang begini, "Saya waktunya sudah selesai. Sekarang giliranmu yang di depan." Tetapi yang saya tangkap dari situ ialah berjalanlah di depan, sebab saya Bapamu mengamankanmu dari belakang. Jalanlah di depan, engkau aman karena ada Bapamu yang di belakang menjaga. Dan Bapa kita, Allah kita, itu jauh lagi. Dia bukan hanya ada di belakang, tapi dia juga berjalan di depan kita. Dia menjaga kita di samping kanan kiri kita, supaya kita berjalan dengan aman, menjalani, menapaki hari-hari ke depan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai anak, sebagai milik Allah, maka harusnya kita menikmati hubungan itu, kedudukan itu. Dalam hubungan kita dengan Allah, bersyukurlah kepada Allah, bahwa sekalipun perjalanan kita ke depan akan sulit, tapi ada tetap sukacita untuk kemuliaan Allah, sebab Dia berjalan bersama kita. Kita anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-7. Dalam bacaan kita dikatakan dalam ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, artinya kita dimiliki oleh Allah karena kita telah ditebus dan diampuni. Ditebus artinya sebelumnya ya kita adalah memang milik Allah, tapi kemudian kita diperhamba, manusia diperhamba oleh dosa, dimiliki oleh dosa. Lalu Allah merebut kita kembali dari tangan dosa dengan penebusan. Dan dengan diberi penebusan maka pengampunan diberikan juga kepada kita. Nah, dalam tradisi Yahudi, dalam hubungannya dengan pengampunan, dalam arti sebenarnya pengampunan itu berarti pengusiran. Ketika orang Yahudi merayakan hari raya perdamaian, mereka mengorbankan rupanya 2 kambing. Kambing yang pertama itu, kalau kita baca dalam Imamat yang ke-16, kambing yang pertama itu diusir, simbol dari dosa-dosa yang dibuang, dosa-dosa Israel yang kemudian dibuang. Allah kemudian mengampuni, Allah melupakan karena dia dosanya sudah diusir pergi. Itu yang kambing yang pertama. Kambing yang kedua yang dikorbankan melambangkan bahwa kenyataan dosa menuntut upah kehidupan. Allah memberi hidupnya untuk kita agar kita beroleh hidup. Dia bukan hanya Allah yang berfirman, Dia bukan hanya Allah yang menyuruh melakukan berbagai macam ritual ibadah, Dia bukan hanya
Allah yang menetapkan aturan-aturan agar manusia mengikutinya, tetapi Allah kita adalah Allah yang bertindak. Dia aktif terlibat. Dalam bacaan kita di Yeremia juga tadi, Dia ada bersama-sama dengan kita, masuk dalam kehidupan kita, semuanya semata-mata karena kasih-Nya. Nah, orang boleh berbangga Bapak Ibu Saudara-saudara dengan segala berkat jasmani yang ia terima, walaupun itu hanya sementara. Orang boleh berbangga dengan dirinya karena sepertinya sudah sangat memahami ajaran agama, di luar kepala ajaran agamanya dia fasih berbahasa agama. Orang boleh berbangga karena ibadahnya yang tidak putus-putus dalam satu hari itu. Tapi tidak ada kebanggaan yang jauh lebih besar dan lebih mensukacitakan daripada ketika saya tahu bahwa dosa saya telah diampuni dan keselamatan diberikan kepada saya karena penebusan dari Allah. Kesalahan saya sudah diampuni oleh Allah, dan penebusan itu bermula dari datangnya Allah ke dalam dunia yang sudah kita rayakan harinya beberapa waktu yang lalu. Nah, mengapa Allah melakukan semuanya itu? Semata-mata saya katakan kembali, semuanya karena kasih karunia. Allah kaya akan kasih karunia. Kalau dosa itu besar kuasanya Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kasih karunia Allah jauh lebih besar. Tuhan tidak peduli seberapa besar harga yang Ia harus bayar. Dia harus meninggalkan tahta kekudusannya. Dia harus ada dalam kehidupan manusia hanya supaya manusia diperolehnya kembali. Tidak peduli berapapun harga yang perlu dibayar. Yang penting manusia itu diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi begitu berharganya kita di hati Allah, sehingga Allah mau melakukan apapun supaya kita selamat. Ada harga yang harus dibayar, artinya ada pengorbanan yang harus kita lakukan demi status kita sebagai orang yang telah beroleh pengampunan. Jika Allah memberi hidupnya agar kita beroleh hidup, maka mestinya hidup kita pun juga berarti bagi orang lain. Jika Allah menebus kita karena Ia melihat kita berharga di matanya, berharga di hatinya, maka baiknya juga dalam pandangan kita, dalam penglihatan kita, kita juga melihat orang lain juga berharga. Tidak ada yang lebih rendah. Jika Tuhan tidak bermasalah mengampuni kita yang begitu besar dosanya, maka harusnya juga kita tidak punya masalah memberi pengampunan kepada orang lain. Hari yang baru, tahun yang baru, hidup yang baru, hati yang baru, resolusi yang baru. Nah, hidup orang yang telah ditebus adalah hidup yang terus berkarya, hidup yang aktif memberi, hidup yang aktif berusaha. Orang percaya tidak hanya duduk diam, bermenung, berpangku tangan, berputus asa, menunggu keajaiban dari langit. Tetapi hidup orang yang sudah ditebus adalah hidup yang melawan keputusasaan, hidup yang melawan kebodohan, bahkan hidup yang melawan kemiskinan. Karena kenapa? Sebab Allah aktif terus memberi berkat-Nya. Nah, Allah tidak mau kita hanya menadahkan tangan, menunggu. Tidak, Allah mau kita aktif juga berkarya, supaya berkat-Nya terus mengalir dalam kehidupan kita, karena kita sudah ditebus. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkat apa yang kita terima ketika kita menjadi milik Allah? Kita beroleh bagian yang dijanjikan. Ayat yang ke-11 dalam bacaan kita dikatakan dalam ayat yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalamnya segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Nah, jadi awalnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil itu diberitakan bagi orang Yahudi. Karena itu Paulus berkata, kami, dia dan orang-orang Yahudi. Itu janji yang telah diwariskan secara terus-menerus turun-temurun dari Abraham. Dan kemudian janji itu berujung kepada atau bermuara atau berakhir kepada Kristus, bahwa pemenuhan janji Allah terlaksana di dalam Kristus. Kemudian dia berkata lagi, kamu, artinya kepada orang-orang yang menerima
pewartaan Injil, orang-orang yang menerima berita keselamatan itu, mereka juga masuk dalam sebagai bagian yang menerima janji itu. Ketika ibarat kata, kamu, kalau Paulus ada hari ini, mungkin dia akan berkata juga, kita, sebab kita pun hari ini telah menerima pemberitaan Injil yang diberitakan jauh sebelumnya. Kita mempercayainya. Kita menerima berita keselamatan yang diberitakan oleh Paulus itu kepada jemaat-jemaat sampai hari ini. Dengan demikian pun, kita akan menerima janji yang sama. Tidak ada pemisahan, tidak ada klaster-klaster sekarang. Ya, sekarang kan ada orang dipisah-pisahkan, klaster-klasternya. Tidak lagi. Ketika kita percaya kepada Injil Kristus, maka kita tidak lagi ada dalam pemisahan antara yang dulu dengan yang sekarang percaya, antara orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi. Semuanya menjadi satu, sebab semuanya akan menerima bagian yang sama, menerima berkat-berkat yang sama yang sudah disampaikan Allah sejak dahulu kala, dan itu kita warisi. Mengapa? Sebab kita ini anaknya, kita ini adalah miliknya. Segala berkat yang kita terima hari ini menjadi kecil artinya jika kemudian dibandingkan dengan pusaka yang akan kita terima nanti sebagai anak dari Allah. Apa yang mungkin disediakan bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai ahli waris keluarga, mungkin kita akan disediakan ya sawah, tanah, rumah, harta warisan sebagainya. Semuanya menjadi kecil nilainya, berapapun nilainya sekarang, jika dibandingkan dengan harta yang disimpan dan disediakan Allah untuk kita di kemudian hari. Semuanya itu kita terima, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kerelaan Allah. Ayat yang ke-9, Tuhan rela memberikan segalanya sesuai dengan yang direncanakan di dalam Yesus Kristus, supaya kita beroleh bagian di dalam Dia. Persoalannya seringkali dan banyak kali, justru orang tidak rela kehilangan hartanya, orang tidak rela kehilangan jabatannya, orang tidak rela kehilangan orang yang dicintainya. Bahkan orang rela melakukan segala sesuatu demi menjaga hartanya, demi menjaga jabatannya, demi menjaga orang-orang yang dikasihinya. Tidak rela kehilangan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sini kita mau juga belajar bahwa seberapa banyak pun kita terima dalam dunia ini, semuanya tidak ada artinya sekalipun kita beroleh seluruh harta di dunia ini, punya kedudukan yang paling tinggi di dunia ini, punya jabatan yang paling tinggi di dunia ini, kita beroleh berkat-berkat jasmani yang mungkin orang tidak pernah terima. Semuanya tidak akan ada artinya kalau kita kehilangan berkat rohani dari Allah. Kita kehilangan warisan dari Allah. Hidup bukan sekedar mengejar prosperity. Hidup bukan sekedar mengejar kemakmuran. Karena ada gereja-gereja juga yang menyatakan orang yang diberkati banyak menerima berkat jasmani adalah orang yang diberkati Tuhan. Itu keliru sama sekali. Hidup bukan sekedar mengejar harta. Hidup bukan sekedar mengejar kemewahan dunia, memuaskan keinginan kita. Yang paling penting adalah beroleh bagian yang rohani dari Allah. Yang jasmani akan diberi kalau rohani itu terpenuhi. Lalu bagaimana pertanyaannya sekarang? Lalu bagaimana agar semua berkat-berkat rohani yang disediakan Allah untuk kita betul-betul nyata untuk kita, tidak hilang? Supaya tidak hilang dan betul-betul tersedia untuk kita, maka perlu ada tandanya. Dan tanda itu adalah Roh Kudus. Ayat yang ke-13, Roh Kudus tidak hanya menjadi tanda ikatan perjanjian kuat antara Allah dengan umatnya yang tidak akan terputus, tetapi juga menandakan bahwa setiap orang yang dimateraikan dengan Roh Kudus adalah milik kepunyaan Allah. Memiliki Roh Kudus itu artinya memiliki jaminan kepastian berkat-berkat rohani akan disediakan. Memiliki jaminan kepastian bahwa berkat-berkat rohani itu akan diberikan kalau kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Jadi jaminan dalam bahasa aslinya berarti seperti DP, bahwa sesuatu itu akan pasti dilunasi di kemudian hari, atau seperti cincin pertunangan yang menandakan bahwa
Ini merupakan janji pernikahan akan datang. Jadi memiliki Roh Kudus adalah memiliki kepastian kita menerima berkat-berkatnya. Lalu menjadi persoalan sekarang, bagaimana supaya Roh Kudus itu tetap ada dalam diri kita. Kita sudah menerima Roh Kudus itu. Nah, bagaimana supaya Roh Kudus itu tetap ada? Maka tugas kita sekarang adalah setia mendengarkan Roh Kudus berkata dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu mau tinggal kalau kita juga setia hidup dengan firman Allah. Sebab firman Allah adalah makanan yang tepat bagi roh kita. Dengan Roh Kudus Allah berbicara kepada kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, buatlah hidup kita menjadi kediaman yang layak bagi Roh Kudus untuk berdiam. Kalau yang lalu kita berbicara bahwa tubuh kita adalah bait roh, maka buatlah hidup kita ini memang selayaknya sebagai bait Allah. Kuduskanlah hidup kita supaya Roh Kudus itu mau tetap tinggal dalam diri kita. Kita telah menjadi harta berharga yang telah dimateraikan dengan Roh Kudus untuk Allah. Maka jagalah jangan sampai kita kehilangan materai itu. Kita kehilangan Roh Kudus itu, kita gantikan dengan yang lain dalam dunia ini. Sebab jika demikian terjadi, maka kita membuat hidup kita menjadi sia-sia. Roh Kudus adalah jaminan kita beroleh berkat-berkat rohani dari Allah. Mintalah Roh Kudus tetap tinggal, maka berkat-berkat akan diberikan untuk kita. Sebab kita ini miliknya. Amin.